Assalamualaikum semuanya, selamat datang di video ini dan selamat datang di program Diana Bercerita. Program Diana Bercerita akan tayang setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aku akan menyajikan cerita seru terbaru. Hai, salam kenal, aku Nordiana. Video kali ini aku sengaja membuat konten bercerita yang pastinya super seru. Semoga kalian suka dan terhibur. Oh iya, jangan lupa follow me on Instagram @nordiana050. Cerita di minggu ini berbeda, sahabat semuanya. Aku akan menceritakan kisah inspiratif dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, aku ingin menceritakan karena sifat dan keutamaan Imam Al-Hasan Al-Basri ini adalah sangat menakjubkan. Awalnya, kenapa aku mengangkat tentang tema ini atau cerita ini, karena aku lagi mencari di Twitter, lalu aku menemukan ini, sebuah foto ini, dan aku langsung membuat konten tentang beliau. Nah, sifat dan keutamaan Al-Hasan Al-Basri, beliau adalah salah satu ulama tabi'in. Beliau bukan hanya seorang ulama, guru dan mufti penduduk Basrah pada saat itu, akan tetapi juga seorang mujahid yang dikenal pemberani pada zamannya. Sosok yang berwibawa, sempurna fisiknya, dan dikenal sebagai orang yang sangat mirip pendapatnya dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mensifatinya sebagai orang yang sangat kuat hafalannya, Masya Allah. Dan dia berkata, belum pernah kedua mataku melihat orang yang paling fakih daripada Al-Hasan, Masya Allah. Al-Hasan Al-Basri adalah orang yang tampan, yang biasa mewarnai atau jenggotnya berwarna kuning. Beliau adalah 7 generasi setelah Rasulullah dan sahabat. Sebagian muridnya sering membandingkan ilmu Imam Al-Hasan Al-Basri dengan alim yang lain, sebagaimana yang dikatakan ulama tabi'in. Tidaklah aku kumpulkan ilmu Al-Hasan dengan ulama yang lain, melainkan aku dapatkan beliau Imam Al-Hasan memiliki keutamaan, kecuali jika mendapatkan sesuatu permasalahan, maka ia menulisnya dan mengirimkannya pada Said bin Musayyib untuk menanyakan kelahiran dan masa pertumbuhannya. Dari pernikahan Yasar, Abu Said dan Khairah, tepatnya 2 tahun terakhir di masa Khalifah Umar bin Khattab, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi ulama besar pada zamannya. Bayi yang Allah berkati dengan doa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa Khalifah Umar bin Khattab dengan doanya, ya Allah, jadikan anak ini orang yang fakih dalam urusan agama, dan jadikan ia orang yang dicintai manusia. Ditambah regukan susu dan asuhan istri baginda Nabi yang mulia, karena memang ibu Al-Hasan Al-Basri adalah pembantu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas menyusukan anaknya. Sehingga tatkala Ummul Mukminin menugaskan untuk suatu keperluan yang mengharuskan untuk keluar rumah, Ummul Mukminin lah yang menggantikan pengasuhan Al-Hasan Al-Basri.
yang acap kali menangis sepeninggal ibunya. Untuk meredakan tangis bayi Al-Hasan Al-Basri, biasanya Ummul Mukminin menyusukan sambil membawanya berkeliling-keliling kepada sahabat Nabi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tumbuh di tengah-tengah lautan ilmu dan hadis, karena Allah masih memperkenankannya untuk bertemu dengan banyak para sahabat. Ada sebuah kisah yang menunjukkan kebesaran hati dan kefakihan Al-Hasan Al-Basri yang disampaikan oleh Ibnu Al-Mubarak dari Ma'amar dari Qatadah. Ia berkata, kami pernah datang kepada Al-Hasan. Ketika itu ia sedang tidur dan terdapat keranjang di dekat kepalanya. Ketika kami singkap, ternyata berisi roti dan buah-buahan. Kami makan apa yang ada di isi keranjang tersebut. Al-Hasan terjaga dan memandangi kami. Ia tersenyum dan membaca ayat. Au sadiqikum laisa alaikum junuhun. Atau sahabat kalian, maka tidak ada dosa atas kalian. Al-Hasan Al-Basri adalah ulama yang selalu mengisi hari-harinya dengan ibadah. Beliau biasa puasa pada bulan-bulan haram dan berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Al-Hasan Al-Basri juga memiliki majelis taklim di rumahnya. Ia khususkan untuk membicarakan masalah zuhud, akhlak, dan ilmu kejiwaan yang hampir tidak ada yang pernah membicarakan masalah selain masalah tersebut. Sudah menjadi sunnatullah. Sebagai ulama, tentu saja ada saja yang berusaha mencari kesalahan serta mencela beliau. Akan tetapi, beliau selalu mengetahui akan apa yang telah dikatakan tentangnya. Wajarlah jika seandainya Ayub Asyikhyani berkata, seandainya engkau mengikuti majelis taklim Al-Hasan, niscaya engkau mengatakan, kalau engkau tidak pernah ikut dalam majelis orang faqih sama sekali kecuali Al-Hasan Al-Basri. Ucapan Al-Hasan dikenal menyerupai perkataan para nabi sallallahu alaihi wasallam karena untayan-untayan hikmah yang selalu mengalir dari bibirnya. Kisah wafatnya beliau. Hari Kamis ba'da asar pada bulan Rajab tahun 110 Hijriah, kota Basrah dan seluruh umat Islam pada saat itu berkabung. Dengan perginya beliau, seorang ulama tempat bertanya dan meminta keputusan, yaitu bahwa beliau pernah terjatuh dalam satu kesalahan mengenai qada. Beliau pernah mengatakan bahwa kebaikan itu ditakdirkan oleh Allah dan keburukan atau kejahatan tidak. Namun Al-Hasan telah rujuk dari kesalahannya tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman, dan itu dibuktikan berdasarkan kabar dari Humaid. Ia mendengar bahwa Al-Hasan mengatakan, Allah menciptakan syaitan, menciptakan kebaikan, dan menciptakan keburukan, yang selalu dipetik mutiara-mutiara nasihatnya. Pergi untuk selama-lamanya. Beliau pergi dengan meninggalkan goresan tinta emas sejarah, ilmu, dan hikmah. Allah berkenan mengambilnya pada usia 88 tahun. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan membalasnya dengan kebaikan yang berlimpah. Terima kasih sudah menonton episode kali ini tentang Abu
Imam Al-Hasan Al-Basri. Nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.